Perjalanan ini yang kedua mesti perjalanan panjang. Bukan perjalanan singkat. Berangkat cuma dari Pasar Dupa ke Panam, tapi jamak qashar juga. Jangankan nanti sholat dapat dari zuhur berangkat asar, 5 waktu pun mungkin bisa dapat di tempat di masjid masing-masing kalau kita sekedar ke Panam. Maka yang diinginkan syariat sholat musafir ini perjalanannya panjang. Gimana Bu? Baik. Baik. Jadi yang dimaksudkan perjalanan panjang itu dulu dalam bahasa fikihnya 16 parsakh. Itu bahasa istilahnya di zaman itu. Sama dengan kita punya takaran-takaran mengukur. Ada kilo, ada meter. Dulu dikenal istilah itu. Ada liter, ada parsakh, dan segala macam. Maka hari ini, jika kita hitung 16 parsakh itu dengan kilo, sebagian mengatakan jaraknya 89 km. Jadi ada yang mengukurnya 81, ada yang 89. Biar kita keluar dari perdebatan itu sehingga kita tidak ragu yang mana satu yang benar, ya sudah ambil saja yang jarak di atas 89. Contoh, ambil jarak 90. Ketika sudah lewati 9 perjalanan itu diukur perjalanan satu arah, seperti kita berlari satu arah, jaraknya 90 kilo, baru perjalanan itu kita ambil sholat musafirnya. Cuma tidak harus setelah menempuh 90 kilo baru kita qashar dan jamak. Tidak. Jika dia perjalanan itu rentangnya dengan satu arah 90 kilo, sejak kita meninggalkan kampung sudah boleh kita jamak, sudah boleh kita qashar. Paham ya? Jadi bukan setelah 90 kilo baru jamak qashar, cuma setelah meninggalkan kampung untuk perjalanan yang jaraknya 90 kilo atau lebih. Sini ke Makkah berapa kilo? Sampai 90 kilo itu? Sampai ya? Nah, maka kalau orang umroh bisa jamak qashar, orang haji bisa jamak qashar. Sini ke Batam berapa kilo? Lebih sedikit lah 90 kan? Bisa jamak qashar. Tapi ke Rahul lebih ya? Lebih. Rahul itu mungkin 150 ada kan? Lebih 150. Karena kita rata-rata kan ke Rahul itu kalau Pekanbaru sekitar paling cepat sekali 3 jam. Ya. 4 jam lah Pasir Pengaraian itu. Kalau 4 jam berarti kalau rata-rata 60 ya 240. Anggap 200 kilo itu. Berarti lebih 90 kilo. Kalau Bangkinang? Nah, dari Pekanbaru Rantau Berangin kurang lebih. Pekanbaru Rantau Berangin kalau kita arah ke Sumbar dan arah Ujung Batu. Kalau arah kita ke Siak, kemana kira-kira tu Pak Haji? Siak Kota harus 90 tu. Sudah ya, Siak Kota. Kalau kita arah Duri, kalau tolnya 75. Kalau tol saja sudah 75. Dari Muara Fajar ke sini ada 25. Ada 15. Ada, berarti bisa. Dari sini ke Duri sudah bisa jamak qashar. Kalau kita hitung perjalanan tol, kemudian dari Muara Fajar ke Pekanbaru lebih kurang 15 kilo. Sudah bisa jamak qashar. Paham ya? Jadi pertama, kita sudah dalam perjalanan. Yang kedua, perjalanan yang kita buat ini perjalanan panjang. Jaraknya 90 km atau lebih dari itu. Paham Bapak Ibu? Maka dia tidak memandang ditempuh dalam waktu panjang atau singkat. Kan hari ini mungkin orang bertanya, Ustaz gimana kalau kita berangkat itu dengan pesawat paling kayak kita ke perjalanan Malaysia Pekanbaru itu Air Asia paling 40 menit. Rasa-rasanya baru naik pesawat udah turun lagi. Belum lama di atas. Yang pesawat itu terbangnya kadang-kadang ketinggian 35.000 kaki atau sampai 40.000 kaki. Baru sebentar di atas sudah mulai turun lagi. Nah, dalam bahasa para ulama yang dipandang itu adalah jarak tadi. Sebab jarak itu yang paling dhabit, yang tidak punya fleksibilitas. Dia sampai kapanpun jarak itu akan tetap sama.
Dimanapun orang mengalami akan tetap sama. Tapi kalau tingkat kenyamanan atau tidak, itu akan beda-beda nanti Bapak Ibu. Orang kalau naik pesawat yang apalagi yang bisnis itu akan nyaman sekali. Tapi coba Hercules, meskipun dekat, ya kan? Nah, maka Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT, dia tak pandang apakah jarak tempuhnya cepat atau lama. Karena hari ini kita mengenal alat-alat transportasi yang cepat sampai. Apalagi kalau misalnya kayak di Jepang itu ada bullet train itu. Bullet train itu kayak apa di kita sih? Kereta cepat mereka itu. Itu seperti naik pesawat. Kecepatannya 350 km per jam. Berarti dia cepat sampai kan? Perjalanan 1 jam itu sudah 300-an kilo dia bisa tempuh gitu. Jadi dia tidak memandang nyaman tidak nyaman, cepat sampai lama sampai. Tapi yang paling menjadi standar yang tak bisa berubah kapanpun waktunya, jarak. Sehingga diukur dengan jarak. Meskipun sampainya cepat atau kendaraannya nyaman. Kan kita naik pesawat itu kan tidak ada lagi kesusahan tuh Bapak Ibu. Atau naik kendaraan yang berkelas. Hari ini misalnya naik Pajero atau naik kayak Alphard atau kayak yang lagi diributkan itu, naik Mustang itu atau Rubicon itu. Ada tengok foto saya? Meskipun foto itu juga lah kita akan mobil mewah kan. Orang cuma tengok dari katalog kan, kita tengok langsung, tengok dalam isinya langsung gitu. Nah, cuma Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah meskipun dia nyaman, cepat sampai, tidak masalah. Yang menjadi patokan adalah jarak. Paham ya? Pertama dia sudah dalam perjalanan, yang kedua perjalanannya panjang. Yang ketiga tidak mematok nyaman atau tidak nyaman, cepat sampai atau lama sampai. Tapi dia mematok ukuran perjalanan.